Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri. Ya, selamat siang Pak Guru Sumar. Sehat nggih Bu Sri? Alhamdulillah sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Amin. Juga beserta keluarga. Amin. Mohon maaf Bu Sri, pada kesempatan kali ini mohon izin saya akan melakukan wawancara ini sebagai pemenuhan tugas saya di dalam pendidikan guru penggerak. Semoga Bu Sri berkenan untuk melakukan wawancara ini, dan nanti mohon izin saya mengajukan beberapa pertanyaan, dan kegiatan ini juga akan saya rekam sebagai tugas tersebut. Apa Bu Sri berkenan? Siap. Alhamdulillah. Kalau begitu bisa dimulai nggih? Bisa. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika yang masih sering banyak dijumpai di sekitar kita kayak gitu. Oh, begitu gitu nggih. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Silakan, Bu. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang benar dan mana keputusan tersebut menguntungkan banyak pihak atau banyak orang dan tidak ada yang dirugikan. Kita harus mengklarifikasi lebih lanjut biar masalah itu segera teratasi. Gitu nggih. Sudah bagus sekali apa yang Ibu lakukan. Kemudian pertanyaan ketiga, Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Silahkan. Langkah-langkah yang saya lakukan ataupun saya ambil di antaranya: 1, menentukan penyebab permasalahan tersebut. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, menanyakan kepada orang yang terdekatnya terlebih dahulu. Baru kita cari yang lebih jauh lagi untuk mengklarifikasi. Jadi semuanya lengkap ya, Bu ya? Terus nanti dilakukan yang keempat, lalu berdiskusi dengan warga di sekolah biar nanti kita lebih tahu mana yang kita lakukan, langkah apa selanjutnya. Yang kelima, membuat beberapa solusi keputusan. Nanti yang terakhir kita lalu menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil keputusan tersebut. Kita melakukan langkah dari 1 sampai 6 terlebih dahulu, baru kita melakukan tindakan. Jadi memenuhi beberapa langkah baru nanti yang terakhir diambil keputusan. Terima kasih, Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Silakan. Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku. Serta mengedepankan kepentingan umum, lalu kita mencari solusi agar bermanfaat bagi banyak orang dan dalam waktu jangka panjang ataupun dalam jangka menengah, atau kita bisa untuk tindak lanjut berikutnya bagaimana. Itu bagus ya, Bu ya, langkah-langkahnya. Mudah-mudahan. Kemudian
pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Kalau diimbang-imbang di antara yang ini benar dan yang ini benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak, jangan sampai ada yang dirugikan satu dengan yang lain. Jadi kita harus sama-sama imbang, tidak berat sebelah kayak gitu. Oh begitu ya Bu ya, harus seimbang ya. Kemudian pertanyaan yang keenam, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan, Bu? Silahkan. Iya. Nah, untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Oh, ini begini. Kalau ringan begini. Ya Bu ya. Tetapi jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai dengan langkah yang tersebut dari nomor ke nomor, terutama di poin yang ketiga itu yang kita utamakan. Kita harus mencari sumber-sumber yang valid untuk mengedepankan kita mencari solusi yang terbaik kayak gitu. Baik. Ya, bagus sekali langkah-langkah yang Ibu ambil. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Silakan. Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personil dengan orang-orang yang mengalami permasalahan tersebut. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif atau solusinya bagaimana. Itu Ibu ya. Jadi banyak orang yang terlibat di banyak yang terlibat. Oke. Kemudian Bu, ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Silahkan Bu. Pelajaran yang dapat saya petik, saya menjadi lebih bijaksana dalam mengambil analisis suatu permasalahan, dan itu juga untuk bisa dipertimbangkan untuk menentukan solusi yang tepat, solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Biar kita sama-sama enak dalam mengambil keputusan atau kebijakan kayak gitu. Itu nggih. Ya, demikian Bu. Terima kasih, pertanyaan-pertanyaan saya sudah saya ajukan semuanya dan luar biasa sekali jawaban dari Bu Sri ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat di kemudian hari. Kemudian sekolah di SD Negeri Kalijeruk 1 ini ke depan semoga semakin maju Ibu nggih. Amin, insyaallah. Dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Pur. Selamat siang Pak Sumar. Alhamdulillah dalam sehat Bu hari ini. Alhamdulillah sehat. Semoga Bu Pur selalu dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan keluarga Bu Pur nggih. Yang pertama mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Hari ini saya mohon izin untuk minta waktu beberapa saat kaitannya dengan wawancara. Ini merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Mohon Bu Pur berkenan nggih? Insya Allah. Terima kasih. Dan nanti
kegiatan wawancara ini, dan saya mohon izin juga Bu, nanti akan saya rekam karena ini merupakan tugas berkenan Ibu nggih. Terima kasih. Jika demikian bisa kita mulai wawancaranya Bu? Bisa. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silakan Bu. Saya melihat bahwa kasus dilema etika benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Oh, begitu Ibu nggih. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Silakan Bu. Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan mengumpulkan fakta yang terjadi. Siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan. Gitu, terima kasih ya Bu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Silakan. Langkah-langkah yang dilakukan mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan. Oh begitu. Jadi langkah-langkahnya lengkap sekali Ibu nggih, dan lengkap, dan tentu saja ini sudah melalui banyak pertimbangan gitu. Kemudian pertanyaan yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Silakan Bu. Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgen, mendesak dan tidaknya, kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Gitu ya Bu ya. Jadi banyak yang Ibu sudah lakukan. Kemudian Bu, untuk pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan yang kelima ya Bu. Hal-hal apa yang Ibu selama ini Ibu anggap ini merupakan tantangan Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Silakan Bu. Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi kasus ada yang didahulukan, juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Oh begitu. Jadi banyak langkah, banyak tantangan ya Bu ya dalam mengambil keputusan. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang keenam. Apakah Ibu sudah memiliki sebuah semacam tata kelola Bu, ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat ya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Silakan Bu. Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan musyawarahkan kasus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non formal. Oh begitu. Jadi tidak ada jadwal khusus, tapi ada tata kelolanya begitu nggih Bu nggih? Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang ini Bu, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Silakan Bu. Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat adalah orang-orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Oh begitu, Jadi banyak yang terlibat nih Bu nggih. Kemudian ini merupakan pertanyaan terakhir Bu, pertanyaan nomor 8. Dari semua hal yang tadi sudah Ibu sampaikan, menurut Ibu ini pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Silakan Bu. Pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada. Banyak pertimbangan setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Oh begitu. Jadi banyak langkah, kemudian banyak pertimbangan begitu nggih di dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi untuk sesi wawancara ini sudah selesai Bu Pur. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Sama-sama. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi saya terutama, dan semoga sekolah Bu Pur SD Negeri Kalijeruk 2 ini semakin baik, semakin maju. Gitu. Dari saya cukup sekian dan terima kasih Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.